Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan materi bahasa Inggris khususnya menentukan hubungan antar paragraf? Bersama saya Memria, simak video ini sampai selesai ya. Oke generasi smart, sekarang kita lihat ya contoh soal yang pertama. Nah, generasi smart boleh melihat teksnya di sini dan pertanyaannya adalah how is the last sentence of paragraph 3 related to the fourth paragraph? Pilihan jawabannya yang pertama, the sentence states Philip Hoffman's idea about eliminating drivers in current. The following paragraph elaborates the idea. Pilihan jawaban B, paragraph 4 provides an example to support the idea about the implementation of Mercedes-Benz technology mentioned in the previous sentence. Untuk pilihan jawaban C, paragraph 4 explicates continental sense of optimism provided in the last sentence of paragraph 3. Untuk pilihan jawaban D, the sentence discusses the possibility for the technology to be implemented in the US and the following paragraph explains the reason for the possibility. Dan pilihan jawaban yang terakhir adalah paragraph 4 and 3 explains the support idea about the implementation of Mercedes-Benz technology. Sekarang, kalau kita lihat di kalimat terakhir dari paragraf ketiga ini itu membahas tentang harapan dari sang manajer Mercedes-Benz atau BMW, Philip Hoffman, supaya teknologi sistem kendaraan tanpa kaca spion dapat diuji cobakan di Amerika Serikat. Sementara pada paragraf keempat itu berisi alasan-alasan sikap optimis harapan dari Philip Hoffman tersebut, yang salah satunya adalah melalui perusahaan induk dari Mercedes-Benz yaitu Daimler AG yang sebelumnya sudah menguji trailer menggunakan layar untuk pengganti spion di Nevada, Amerika Serikat. Maka di antara seluruh pilihan jawaban yang tepat adalah D. The sentence discusses the possibility for the technology to be implemented in the US and the following paragraph explains the reason for the possibility. Oke, generasi smart, sekarang kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini pertanyaannya adalah what is the relation between sentence 1 and sentence 2 in paragraph 4? Jadi sekarang kita fokus di paragraf keempat, menanyakan hubungan antara kalimat pertama dan kalimat kedua pada paragraf tersebut. Pilihan jawabannya adalah A. Sentence 2 provide an example of how to make a spreadsheet introduced in sentence 1. Lalu pilihan jawaban B adalah sentence 2 restates the benefits of a tool for both reporters and editors specified in sentence. Pilihan jawaban C, sentence 1 describes a beneficial tool for journalists, and sentence 2 specifies the benefits for customers. Lalu pilihan jawaban D, sentence 2 provide a detailed description of a graphic tool to support its benefits explained in sentence 1. Lalu pilihan jawaban yang terakhir, sentence 2 elaborates the benefit of using a tool that can be accessed by both reporters and editors mentioned in sentence 1. Nah, generasi smart boleh melihat contoh teksnya, teks untuk pertanyaan ini. Nah, di sini kalimat pertama itu menjelaskan pemanfaatan alat spreadsheet bagi jurnalis. Dan di kalimat kedua menjelaskan keuntungan bagi konsumen tentang pemanfaatan alat tersebut ya.
Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat di antara semua pilihan jawaban di sini adalah C, yaitu sentence 1 describes a beneficial tool for journalists and sentence 2 specifies the benefits for customers. Oke, generasi smart, sekarang kita pindah ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini menanyakan how are paragraph 2 and paragraph 3 related. Jadi di sini menanyakan hubungan antara paragraf kedua dan paragraf ketiga. Pilihan jawabannya yang pertama, both paragraph 2 and 3 present discuss why vaccination is important to children. Pilihan jawaban B, either paragraph 2 and 3 discuss why vaccination must not be injected to children. Untuk pilihan jawaban C, both paragraph, jadi kedua paragraf 2 dan 3 states why vaccination to children is debatable among the states. Untuk pilihan jawaban D, both paragraph 1 and 2 present different view on vaccination policy to children. Pilihan jawaban yang terakhir, paragraph 2 recommend children vaccination while in paragraph 3 prefer to seek an alternative of vaccination. Nah, sekarang generasi smart bisa melihat teksnya. Perhatikan ide utama dari paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ide utama di paragraf kedua adalah kelebihan atau manfaat vaksin, dan di paragraf ketiga itu tentang bahaya dari vaksin. Jadi hubungan dari kedua paragraf tersebut adalah saling memberikan pendapat yang berbeda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, yang dimana both paragraph 1 and 2 present different view on vaccination policy to children. Oke, generasi smart, sekarang kita lihat lagi ya contoh soal yang keempat. Nah, di soal yang keempat ini pertanyaannya adalah how is paragraph 1 and 2 related? Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban. Pilihan jawaban yang pertama adalah paragraph 1 tells about how the monkeypox spread, while paragraph 2 tells how monkeypox spread through human direct contact. Untuk pilihan jawaban B, paragraph 1 tells about infected people of monkeypox, while in paragraph 2 tells direct contact of infecting monkeypox. Untuk pilihan jawaban C, both paragraphs tell some areas where monkeypox are spreading. Pilihan jawaban C, paragraph 1 tells the medicine of monkeypox, while paragraph 2 tells types of monkeypox. Dan pilihan jawaban yang terakhir adalah paragraph 1 talks about the types of monkeypox, while paragraph 2 about process of spread monkeypox. Oke, generasi smart. Jadi di situ untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa melihat kata kunci yang ada pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, di paragraf pertama itu kita bisa melihat bagaimana monkeypox itu menyebar, dan di paragraf kedua memberitahukan kepada pembaca bagaimana monkeypox menyebar melalui kontak fisik ya. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A. Paragraph 1 tells about how the monkeypox spread, while paragraph 2 tells how monkeypox spread through human direct contact. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.